berarti renungan kemerdekaan ya, renungan kemerdekaan dari penjajahan setan. Proklamasi ya. Kami umat Islam dengan ini menyatakan kemerdekaan dari belenggu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Al-ayah astagfirullahaladzim amma ba'du. Jamaah pengaosan kang dipun rahmati dening Allah. Menawa wonten kesempatan menika kita ngunjukaken rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene dalu menika wekdal menika kula panjenengan sami tasih saged makapal tunggal wonten ing menika majelis wonten ing masjid, insyaallah dipun berkahi, dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mugi tansah kunjatuh dumateng junjunganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambat dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin wal muslimat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lan sedherek, ini kita juga masih dijajah dan ini akan terus terjajah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tinggal kita ini bisa berjuang apa tidak, yaitu kita dijajah oleh setan, oleh syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka kita ini dalam surat An-Nas disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, jiwa manusia atau kepada kita, minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Jenis jin itu yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Wan nas dan manusia yang nampak. Kalau yang tidak nampak itu ya langsung merasuk ke dalam diri kita. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Nah, kalau manusia itu wujudnya macam-macam, yang mengarah kepada keburukan, mengarah kepada kemaksiatan, kepada perbuatan dosa, pelanggaran, dan seterusnya. Ini karena dorongan penjajahan setan ini. Nah, ini masih menjajah kepada kita. Dan ini yang bisa mengalahkan adalah hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang ikhlas, yang bisa melepas dari belenggu penjajahan setan. Kalau wujud manusia karena kelihatan, maka mudah, lebih mudah untuk dilawan, untuk diserang, untuk dikalahkan. Nah, maka dalam diskusi di medsos saya menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul
Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Utusane Gusti Allah ya kowe para nabi, para rasul. Utusane setan siapa? Para dukun. Menyebarluaskan kemusyrikan, menyebarluaskan hal-hal yang negatif. Ya dukun itu dengan tipu muslihatnya itu dan sebagainya. Kembali kepada yang tadi tema kita. Jadi kita ini masih dijajah oleh setan. Nah ini. Maka orang yang mengikuti kelompok setan, orang yang bersekutu dengan setan itu namanya hizbus syaiton. Nah, kalau yang mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah tadi namanya itu adalah Hizbullah, ya, tentaranya Allah. Kalau ini ada hizbus syaiton atau golongan partai setan. Nah ini pengikut setan, yaitu orang-orang yang secara sadar atau tidak mengikuti atau menjadi pengikut setan secara sadar atau tidak. Dalam istilah ini hizbus syaiton bukanlah ciptaan manusia tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebut. Maka dalam surat Al-Mujadalah ayat 19 dijelaskan oleh Allah, ciri utama hizbus syaiton itu ada dua. Yang pertama, mereka dikuasai oleh setan. Kemudian yang kedua, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuasai setan yang pertama, yang kedua lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istahwada alaihimus syaiton fa ansyahum dzikrullah ulaika hizbus syaiton ala inna hizbas syaiton humul khasirun. Nih Allah yang menyebut dalam surat Al-Mujadilah ayat 19 ini. Kita simak terjemahannya. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu golongan syaitan atau hizbus syaiton. Ketahuilah sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Nah ini. Maka jemaah sekalian, untuk dapat menguasai dan membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setan itu menempuh dua cara. Yang pertama adalah caranya dengan menyesatkan manusia, dengan menyesatkan atau yang disebut dengan tadlil. Kemudian yang kedua adalah dengan menakut-nakuti, meden-medeni, atau yang disebut dengan tahfif. Jadi caranya setan itu ada dua macam. Yang pertama adalah menyesatkan, yang kedua adalah menakut-nakuti. Nah, ini. Yang pertama ini yang menyesatkan. Yang menyesatkan ini adalah kebalikan dari yang pernah kita bahas di sini adalah hidayah. Kalau Allah memberikan petunjuk yang berupa hidayah kepada manusia, maka setan ini akan memberikan yang namanya tadlil atau menyesatkan manusia. Bagaimana cara menyesatkan manusia itu? Nah ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah setan memberikan bisikan atau yang disebut dengan was-was. Setan membisikkan apa? Keraguan, kebimbangan, dan keinginan melakukan kejahatan ke dalam hati manusia. Bisikan ini dilakukan dengan cara yang sangat halus, tidak terasa, ora kerasa, wis dibisiki nang aring setan. Oleh sebab itu kita ini oleh Allah diperintahkan tadi dalam surat An-Nas supaya kita ini berlindung kepada Allah, yaitu Tuhannya manusia.
Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia, yaitu Allah. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Jadi ini hati-hati kita sama sekalian, ya makin tinggi keimanan makin besar godaannya. Makin tinggi pohon makin besar anginnya. Ngono, wit nek endep ya jarang sing rubuh. Kelinglingan liyane. Wit sing rubuh biasanya sing dhuwur nggih. Nah, karena apa? Tidak kuat menerpa angin atau diterpa angin, orang kuat, rubuh akhirnya. Jadi cilik-cilik ya anu wis rubuh kon rubuh ya ngel. Wit muntul kon rubuh. Nah, ya ngel. Wit albi kan dhuwur ya sering rubuh. Itu perumpamaan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini upaya setan untuk menyesatkan manusia adalah dengan membisikkan ke dalam dada manusia. Ijik-ijik wis kepengin berbuat maksiat. Ijik-ijik kita ini sudah ingin meninggalkan ibadah. Nah, itu termasuk perbuatan yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Lalu setan itu menyesatkan dengan cara membuat manusia itu lupa. Lupa kepada apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nek kelalen kan lumrah menungsa kelalen. Tapi nek sambat dina kelalen ya utuh kelalen jenengane tapi ngelalen. Kang wis salat urung astagfirullahaladzim. Aku urung sembahyang. Ngesuk takoni maning Kang wis sembahyang. Urung lho astagfirullahaladzim. Sambat dina ditakoni jare kelalen. Lah gue berarti wis terkena jebakan setan itu. Ya berupa teorinya yang namanya lupa atau nisyan. Manusia itu disebut al-insanu makhalul khoto wan nisyan. Manusia gue kadang kelalen, kadang salah. Tapi aja kelalen terus, aja salah terus ya. Kata pepatah, manusia itu yang baik tidak orang kejeglong nang bolongan sing gue mau. Jenengan maring ngene misalnya maring alasan nang kono ana jeglongan. Miki kejeglong, ketabruk kowe enak. Kan kudune ngerti ya, wong esuk nang kanana jeglongan, hati-hati. Esuk kejeglong maning. Esuk maning kejeglong maning. Nah, gue menungsa kaya gue. Cuma kejeglong dalam hal ini adalah karena dia kejeglong bukan secara fisik, sehingga kadang-kadang tidak terasa. Ya sama seperti penyakit rohani itu kan tidak terasa. Penyakit jasmani ya luar biasa. Lara untu luar biasa. Sakit yang lain ya cepat-cepat berobat. Tapi kalau yang sakit adalah rohaninya, manusia sering tidak terasa. Nah, setan itu menjadikan manusia itu lupa, menyesatkan manusia itu dengan cara lupa. Nah, ini. Maka dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 68 Allah menyampaikan, dan apabila kamu melihat orang-orang yang mengolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain, dan jika setan menjadikan kamu lupa, nah ini wa imma yunsiyannaka syaiton fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Maka janganlah kamu duduk lagi bersama orang-orang yang lazim itu sesudah teringat akan larangan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ini sudah dilupakan karena setan sudah membuat kita lupa, lekas-lekas kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim.
ini aku mau ora sembahyang isya ya. Nah, biasanya yang sok lalen kan sembahyang isya karo sembahyang apa misalnya subuh apa duhur. Nah, nek subuh tuh kelalen biasanya kawanan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hati-hati nih kalau kita ini lupa kepada kebaikan, lupa kepada ibadah, lupa kepada perintah Allah, berarti kita ini sudah masuk jebakan penjajahan setan. Kita harus segera bangkit supaya kita ini merdeka. Merdeka dengan apa? La ilaha illallah. Lalu yang ketiga, setan itu menyesatkan kita ini dengan cara apa? Dengan cara kita ini memiliki angan-angan yang kosong. Cara bahasa mien bagaikan punduk yang merindukan bulan. Ya udah amput-ampute lah, ya. Orang pas kepenginannya. Walaupun kita ini kalau sudah dikehendaki oleh Allah, apa saja bisa terjadi. Tapi kan kira-kira yang pas begitu ya. Setan itu memperdayakan pikiran manusia dengan cara menghayal yang mustahil terjadi dengan angan-angan kosong. Bayang nah pirang-pirang embane aku umpamane andai kata. Maka Allah mengingatkan kita akan tekad setan untuk membangkitkan angan-angan kosong ini yang tadi saya bacakan di awal tadi. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Dan sungguhnya setan ini berkata akan menyesatkan mereka, dan sesungguhnya saya akan bangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Jadi setan itu akan menyesatkan dan membangkitkan angan-angan kosong. Kenapa kosong manusia? Karena tadi itu yang di depan, lupa kepada mengingat Allah, sudah dimasuki oleh bisikan setan, sehingga kemudian mereka itu menjadi tersesat dan mereka itu punya angan-angan yang kosong. Andai kata umpamane. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 119. Kemudian pada surat yang lain ini ya, tadi surat An-Nisa ayat 119, kemudian pada ayat yang 120-nya Allah menyampaikan ya'aiduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaiton illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Surat An-Nisa ayat 120. Jadi setan gue ora tahu bener, memberikan janji tidak pernah ditepati, memberikan angan-angan kosong. Nah, ini. Jadi ini tadi, kalau kita sudah dijajah oleh hawa nafsu, ditumpangi oleh setan, ya udah, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dari segala-galanya. Wis ora kemutan karo Gusti Allah, kemudian tersesat dia di jalan yang tersesat, sehingga kalau tidak segera bangkit maka dia akan menjadi hizbus syaiton, menjadi partainya setan, menjadi pengikutnya setan, menjadi tentaranya setan. Sebagaimana misalnya dukun-dukun yang tidak baik itu. Kalau dukun yang baik apa? Ya banyak dukun yang baik, contohnya dukun bayi. Dukun bayi kan apik ya. Jadi ini setan menyesatkan kita dengan membangkitkan angan-angan kosong. Oke mas, aku ram lombok, aku ra goroh. Kowe ngomongane setan. Kiye sing jenengane kiye? Kiye ana mas 2 kilogram. Jenengan bisa ngludang, bisa ngolet emas nang aring Gunung Cendana, Gunung Dibae ana mase,
tapi syaratnya misal jenengan Mas angger nganggo jimat kiye ampuh pokoknya yang lomboni gue. Jadi banyak itu ditunjukkan oleh si pesulap merah jimat-jimat sing syok dinggo. Contohnya suket rumput. Ada rumput yang kalau kena air itu melinting sendiri, melinting obat, terus melinting jirat kayak jadi ngancing gue, mbok gelem obat dewek, gue nek dinggo kowe, pokoknya kena nggo ajian Semar Mesem, Semar Mesem jere gue. Sana gue nek pengen sakti kayak nggak keris ya, luar biasa. Jadi ini setan yang membangkitkan angan-angan kosong. Kemudian setan menyesatkan manusia itu dengan memandang baik perbuatan maksiat. Wah, iya. Yang namanya tazin. Jadi perbuatan maksiat dipandang baik, dipandang lumrah, dipandang biasa, bahkan kadang-kadang untuk kebanggaan. Nah, diwawancarai nang TV kaum lesbian, kaum homo bangga, kudune tulis izin nggih. Nah, izin umpetan mbok nganti wong pada ngerti. Tapi wong anu wis kadung kelebon penjajah setan, akhirnya itu menganggap baik perbuatan maksiat, malah cerita nganang-eneh. Mas, aku sing jenengane mau 5 wis kabeh. Ora mukur mau 5, mau 6, mau 7. Aku tahu nang kene kayak malah dicerita-ceritakan bangga. Gue jenengane bangga bangun dosa. Nang kene tuli kula jenengan kon kene bobotene bareng-bareng bangga bangun desa. Jadi memandang baik perbuatan maksiat ki angel ki memang ya. Saya sering menyampaikan perumpamaan ibarat. Jadi orang kalau belum berbuat maksiat, belum berbuat dosa itu mencela luar biasa. Tapi ketika dia masuk jebakan setan, asik di dalamnya, jebule enak ya. Setan berusaha dengan segala cara menutupi keadaan yang sebenarnya sehingga yang batil kelihatan terpuji dan sebagainya. Maka Allah mengingatkan setan tekadnya untuk melakukan tajin tersebut. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah ini catat ini. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Ini berarti renungan kemerdekaan ya, renungan kemerdekaan dari penjajahan setan. Proklamasi ya. Kami umat Islam dengan ini menyatakan kemerdekaan dari belenggu setan. Saya bacakan artinya. Iblis berkata, dia omongan iblis, omongan setan, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan aku ini sesat, pasti aku akan menjadikan mereka, yaitu manusia, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi nang kene sing ora bisa digoda nang aring setan kuwi pak mukhlis. Liane gampang lewat. Sing ora bisa ke illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, sing ora bisa digoda kowe nang kene ke pak mukhlis karo pak mukhlasin.
Liyane kuwi anu lah wis emplis gampang cemen pokoknya lah. Tapi ki ya sing dia ora bisa nang setan ya. Kan wis mengkiri gisit wong ikhlas. Ya, wong ikhlas itu. Jadi Bapak Ibu dalam surat Al-Hijr ini Allah menjelaskan tentang sumpah setan, janji setan, ikrar setan. Nah ini, ikrarnya kepriwe? Wong apa wis disesatna dianggap sesat nang aring kono. Saya akan membuat manusia itu memandang perbuatan maksiat ini menjadi baik. Ya, ini kering ya. Jadi kaca pengilonnya diwalik dan pasti akan menyesatkan mereka. Nah ini wala ughwiyannahum ajma'in. Luar biasa kayak sumpah setan ya. Tapi sumpah setan itu orang pasah, orang tedas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi wong sing ikhlas ki ora pasah digoda nang aring setan. Siapa contohnya wong-wong sing ikhlas? Nabi. Siapa maning contohnya sahabat? Oh, sahabat digoda nang setan. Setane wedi. Tapi bahasane kula panjenengan sami penginyongan. Golangganan nang setan. Nah kebalikannya wong ikhlas apa ge jajal? Nah, gue maksana. Uturia jenengan wong. Nah. Jadi wong-wong ikhlas ki sing ora bisa. Nah, kula jenengan sami maka ya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi memandang baik perbuatan maksiat ini namanya tazin. Ngeri ya. Jadi siki wong bangga meneng konten-konten kaya wong aku anu YouTuber, Pak kula niki YouTuber. Channel kula niku 4. Nah, sing wis dimonet siji ki membengi. Viral ya. Nang YouTube mereka bangga perbuatan maksiat. Nah, iki pengajian malah kasih nonton, tapi nek perbuatan maksiat akeh banget sing nonton, Pak. Aku be gumun. Yakin aku gumun banget. Pengajian paling sing nonton 10, 20, 30. Tapi nek wong sing gambar sing ora kelambinan orang apa sing nonton wis puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Videonya misalnya tampilan misalnya siapa artis lah. Mohon maaf misalnya Nikita Mirzani. Oh, si nonton tak delok hebat banget dia. Ya itu. Jadi memandang baik perbuatan maksiat. Misalnya sini-sin siki malah didadekna konten dipamerna itu kan sama saja membuka aurat sendiri. Luar biasa. Maka ya redik-redik aku ya apa itu channel sekarang channel yang baru saya judulnya channel apa baik. Jadi channel 1 nama saya asli itu nama saya, gambarnya juga saya dan anak saya. Kemudian yang kedua channel mandan ora pati keton santri berkemajuan. Terus bingung sih anu nek Muhammad ya apa udu ya dengan tulisan santri nih. Terus sing nomor 3 liputan 24. Sing wis monet. Sing nonton wis akeh. Tadi videonya Hilmi yang nonton sudah 2000 Hilmi ki sejam. 2000 sing nonton. Hujan sore ini Allahumma shayyiban nafi'an. Pedele kaya gue. Sing nonton 2000 kan lumayan, jamaah pengajian sing mangkat 2000 mungkin semenit. Terus sing terakhir gue channel apa baik. Apa baik mlebu ya. Kontennya apa baik? Apa baik ini ya mlebu ya. Ya subscribe namanya 50 apa pira kayaknya. Nah, ini. Jadi balik maning ngene lah malah jadi gue memandang baik perbuatan maksiat. Luput pakai wis bolak-balik yang zaman kaya kiye wis pangaribawane goro-goro nggih rejan. Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap ana bleduk mangan apa lindung sedina kaping 7. Nah, jangan. Zaman orang gendah. Zaman edan sing ora edan ora keduman.
becik-becike menungsa sing pada eling lan waspada. Jare wong Jawa kaya gue. Kemudian yang kelima, setan itu menyesatkan manusia dengan cara memberikan janji yang palsu. Janji setan itu palsu. Tapi wong sing jenengane wis terkena jebakan setan, yes dindel bae. Jimat ki ampuh banget iki. Ampuh wis pokoke. Kowe nganggo kiye kowe bisa mabur. Truk nabrak kowe guling ya. Ngandel bae. Bayar pira 5 juta. Pada tuku nang Shopee pira 50.000. Padine akeh mbok. Bukannya siki persatuan para dukun laporna pesulap merah, dikritik nang ngaring kae. Ora usah jere sepi job bahasa dikritik nang ngaring pesulap merah siki akeh dukun pada sepi. Dikritik nang ngaring wong kae nang ngaring YouTube. Ora usah lapor polisi, mbok kowe duwe aji penglaris. Malah lapor polisi jere jobe sepi. Mbok jimat kae, mbok anu bakul jimat. Iki jimate tok nak kabeh sing penglaris. Iya ya, bener juga. Lagi rame iki ya. Wong anu dunia perdukunan siki arep mlebu meja hijau. Dadi engko kayane aku mbayangna esuk pesulap karo tukang dukun ke dijagongna, "Jel buktikna." Bisa ngurupna kertas ora? Bisa. Iki misale murup. Itu kayak gitu rame. Jel siki buktikna santet misale. Buktikna rame kowe ngesuk ya. Jel tunggu bae kayak ngapa. Next sida maring pengadilan. Nah, yang kelima adalah memberikan janji palsu. Maka di akhirat nanti setan ini mengakui janji-janji yang diberikan kepada umat manusia yang tidak mampu menepatinya. Setan ngaku tapi besok boleh ngaku nang aring neraka. Siki ora bakal ngaku, kipat. Lho, aku ngapa-ngapa orang sing lakoni kae, sing rasakna kae, sing enak kae, kan iku setan. Nah, ini dalam ayat yang sangat panjang ini dalam surat Ibrahim ayat 22 ini. Saya kutipkan di akhirnya saja. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanmu dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapat siksa yang pedih. Nah ini. Jadi setan nanti di akhirat gue ditempuhna nang aring menungsa sing dadi pengikute. Kira aku dadi mien melu ngetutna kono. Oh iya, karepe sapa melu-melu kono? Wong aku anu. Nah ini memberikan janji palsu. Jadi orang nyaman urip karo setan, karo dunia-dunia kemusyrikan itu ya. Kemudian yang keenam, setan ini menipu manusia ya dengan tipu daya, yaitu menipu dengan segala macam daya untuk menyesatkan manusia. Akan tetapi tipu daya setan itu sebenarnya tidak pengaruh kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka Allah menegaskan bahwa sebenarnya tipu daya setan itu lemah. Aku sering dinasihati nang bapake. Ora usah wedi-wedi. Si jenenge setan ora bisa mateni menungsa. Ya ngene. Terus wedi-wedi setan ku ora mateni, sing mateni menungsa siapa? Gusti Allah. Oh ya bener ya. Ora usah wedi, setan ku ora bakal bisa mateni menungsa. Sing bisa mateni menungsa ya Gusti Allah lewat takdirnya itu. Ini ya bener juga, setan ku sini meden-medeni tok ya. Nah, ini alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Surat An-Nisa 76. Orang-orang yang beriman yang berjuang di jalan Allah dan orang kafir yang berperang di jalan taghut, sebab itu perangilah kawan-kawan setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Saya garis bawahi ini ya. Inna kaida syaiton
kana doaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Setan gue ya lemah sekali sebenarnya, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Cuma menungsan wis kadung manteng maringana. Jadi cara gue ana temurunan kayak gini jane ya. Ketemurunan maring jurang maksiat, temurunan maring neraka, temurunan maring perbuatan dosa. Iki menungsa iki nang posisi miring. Posisi miring kula jenengan sami anggar kuwanahan ya ora apa-apa, jane mudhun ya bisa, munggah ya bisa. Tapi nek wis didorong nang setan setitik glundung. Glundung tekan kanan, glundung terus. Akhirnya ora bisa menyat maning. Setan kira-kira kayak gue. Sering tak umpamakna setan gue kayak dene nyelentik kula jenengan sami. Bal gateng diselentik nang setan. Ping ya gue, nah gue sing bagian jelentik gue setan, tapi sing mlaku tuh setan kae. Tapi menungsane gue, wah mana itu. Jadi setan itu hanya membangkitkan saja tipu dayanya itu. Maka disebut tipu daya. Jeneng ngerti selentik nang setan meneng bae ya ora ngapa-ngapa, meneng bae. Oh langka wong. Oh sepisan iki, oh anu peteng iki, oh anu ado iki, lah kasing weruh iki, jajal. Ya gue mulai kan, gue wis ancang-ancang, negara dituing nang setan sedidik ya wis ser ya gue. Nah, tapi naik terus astagfirullahaladzim, ya ora wis setane lunga. Nah, engko parani maning. Nah, yang berikutnya setan itu memberikan hambatan atau syadun ini, menghambat kepada manusia. Oleh karena itu kita ini harus hati-hati. Setan itu menghalangi manusia menjalankan perintah Allah dengan menggunakan segala macam cara. Maka Allah mengisahkan dalam Al-Quran seperti bahwa burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang Ratu Saba dan rakyatnya yang telah dihalangi oleh setan sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman sekali-kali jangan dipalingkan oleh setan dengan segala macam hambatan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Setan adalah musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Maka dalam surat Az-Zukhruf ayat 62 Allah mengingatkan wala yusaddannakumus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi setan ya musuh sing temenanan tumrap kula njenengan sang. Kemudian yang ke-8, setan itu senantiasa menimbulkan permusuhan. Jadi nek kula jenengan sami mungsuhan, gue berarti sedang dalam penjajahan setan. Mungsuhan karo bojone, mungsuhan karo anake, mungsuhan karo tanggane, mungsuhan karo sesama manungsa, gue dalam posisi sedang pengaruh setan, bermusuhan. Kalau berbeda pendapat boleh, tapi tidak bermusuhan. Bermusuhan itu akhirnya timbul dendam, timbul rasa iri, timbul rasa dengki, timbul sifat-sifat yang negatif yang lain. Naudzubillah min dzalik. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 91 ini yang disampaikan, diantara sebabnya itu apa yang menyebabkan permusuhan? Karena judi dan minuman keras, diantaranya itu. Jadi orang kalau sudah terlibat judi, terlibat minuman keras, gampang banget yang boleh mungsuhan karo sapa bae. Ini antara lain. Maka kita berusaha untuk menghilangkan dari yang demikian ini. Ini setan-setan menggoda, menyesatkan manusia. Maka sama sekalian yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk melawan, berusaha untuk mengalahkan setan. Dan kita ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setan ini tidak menjerumuskan kita dan kita bisa mengalahkannya, karena setan ini sebenarnya lemah di hadapan orang yang beriman, apalagi di hadapan orang yang ikhlas. Nah, kita berdoa semoga kita ini termasuk golongannya
min ibadikal mukhlasin, dari hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang mukhlis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sawetawis makaten refleksi kemerdekaan ya. Pada tahun ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.